Iya, di kepala daerah emas, mungkin Bima, kemudian ada Pak Ani, Malai, Kemudian maka dengan ini kami bersama Pak Gubernur melepas ekspor tersebut ke negara-negara tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini sedang kita dorong untuk kita kembangkan lebih besar lagi, terutama dengan beberapa provinsi seperti Banten yang punya potensi ekspor banyak, tapi masih bingung sebagian masyarakatnya karena mungkin UMKM. Maka ke depan kita akan melakukan pendampingan, kemudian pembinaan bersama dengan Pemda, bersama dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada yang sudah punya standar mutu yang bagus dan standar ekspor yang baik untuk baru-baru kita membangun mereka. Karena tugas karantina itu tidak hanya di border sebagai biosecurity, tetapi juga sekarang ini harus mendapat mutu yang baik, ketertelusuran tersebut yang baik, dan juga standar memenuhi standar-standar sesuai dengan protokolnya di negara yang disepakati. Nilainya berapa pada ekspor ini? Totalnya 40,8 miliar secara total. Hanya ke satu negara saja Pak? Ini baru Cina, tapi sebenarnya banyak permintaan kalau produk-produk Indonesia ini, propis ini banyak sekali permintaan. Jadi sebenarnya memang harus didorong tidak hanya mengekspor barang mentah. Nah, hilirisasinya nanti harus benar. Ya tadi ada apa namanya sup walet yang instan itu, kemudian ada mineral walet, dan kayak gitu-gitu nanti kalau ini bisa diekspor pasti nilai tambah jadi besar karena terjadi banyak, dan pokoknya karantina hubungan caranya juga cepat, efisien, tetap aman. Pas namanya kendalanya apa sih Pak untuk UMKM mengekspor? UMKM itu problemnya adalah standar, karena kan manajemen mereka juga manajemen yang terbatas itu. Kalau untuk ekspornya biasanya juga akses modal, makanya Pak Gubernur hadir di sini dibantu kan. Kemudian mempertahankan konsistensi produknya, kualitasnya sudah bisa terjaga, itu juga problem. Rata-rata kita temukan lapangan seperti itu. Pak, yang penghentian ekspor sarang burung walet itu kelanjutannya gimana sih Pak? Dan sebenarnya tidak penghentian, ekspor ini tetap berjalan. Jadi ada 57 perusahaan yang disuspend hanya 19. Kemarin GSCC Cina, karantinanya Cina sudah di sini melakukan audit, dan kita sudah melakukan pembicaraan dengan mereka. Yang memang nakal terpaksa harus kita suspend dari Indonesia dulu, jangan sampai disuspend dari Cina. Yang memang nakal udah diperingati, udah dikasih tahu kamu harus berubah, nggak mau berubah, ngeyel, ngotot, kita tutup. Kalau perlu nanti kita tutup. Tetapi yang baru kita usulkan juga nanti beberapa perusahaan yang memang standarnya sesuai dengan standar GSCC Cina.
Misalnya aluminiumnya tidak boleh di atas 200 ppm. Itu start, itu yang paling penting bagi mereka. Pak, kemarin nakalnya apa sih Pak? Mereka tuh nakalnya apa sampai di suspend? Ya, kandungan aluminiumnya ada yang 1000. Nggak boleh. Itu berarti pasti menggunakan zat tertentu untuk pemutih, gitu loh. Pasti ada treatment untuk supaya ini kelihatan bagus, jadi putih, jadi jernih. Ini kan istilah walet ini emas putih ya. Jadi kan dia harus putih, bersih dan sebagainya. Standar-standar seperti itu nggak dipenuhi. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan pertumbuhan ekspor di Banten memang mengalami penurunan ya dengan kondisi global saat ini. Tapi Banten masih menjadi salah satu sentra produksi produk-produk ekspor yang ada di Indonesia. Dan kemudian kebijakan pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu pusat hilirisasi. Maka hal-hal yang kami lakukan saat ini adalah bagaimana terus nempel dengan kebijakan pemerintah pusat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Banten. Hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada karantina, di mana yang dilaksanakan hari ini adalah Merdeka Ekspor, potensi ekspor produk-produk yang memerlukan perhatian Balai Karantina di Provinsi Banten ini sangat-sangat potensial. Kami dekat dengan bandara, kami punya laut, kami punya pertanian, dan produk-produk yang dihasilkan juga bisa diekspor. Yang belum kami kuasai adalah pengetahuan, maksudnya UMKM-nya. Maka hari ini saya didampingi oleh seluruh kepala dinas saya untuk berikutnya menindaklanjuti. Salah satunya adalah klinik karantina yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Balai Karantina Provinsi Banten yang ada di Banten. Iya. Baik, tepuk tangan yang meriah untuk peresmian. Kemudian ada Pak Ani, Balai Kesehatan, Direktur. Tapi untuk kegiatan apakah ini perlu didalami ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian itu nanti unit kami nanti tetap akan menindaklanjuti dan mendalami hal tersebut ya. Gitu ya. Jadi untuk sementara masih dalam tahap ini. Ya, kita dalam pendalaman dan penyelidikan. Apa Tapi kita fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama
Semoga cepat ini kan, karena ini dampaknya itu asap, dampaknya ya. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarier dan melokalisir untuk penyebaran api. Insya Allah untuk penyebaran api tidak menyebar kemana-mana, cuma di lokasi tempat pembakaran atau tempat yang terbakar, yaitu tempat pembuangan akhir. Siap. Tapi sudah ada adu mas atau informasi mengenai adanya dugaan kesenjagaan belum Pak? Oh, sampai saat ini belum ada, masih kita fokus. Tadi informasi terakhir untuk lokasi titik-titik api sudah mulai padam semuanya, tinggal dampak asapnya yang masih agak berlebihan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.